kekuatan kami. Yesuslah sumber harapan kami. Kalau sebentar lagi ya Tuhan kami akan belajar merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Biarlah ya Tuhan setiap kami boleh membuka hati kami lebar-lebar. Dan dengan penuh kerendahan hati kami siap untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya kebenaran firman-Mu tidak hanya mengisi otak kami, tetapi kami tetap menjadi pribadi yang sama walaupun kami tahu banyak firman-Mu. Kami memohon Engkau yang boleh mengubahkan hati kami, Engkau yang boleh menggerakkan hati kami, dengan Roh Kudus-Mu Engkau mendorong kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Kiranya ya Tuhan sebentar lagi ketika kami belajar bersama kebenaran firman-Mu, Engkau sendiri yang boleh berbicara kepada setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan diberitakan. Kami menyerahkan waktu kami di depan untuk belajar bersama ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan Tuhan siap untuk berbicara. Tuhan siap untuk mencurahkan berkat bagi setiap kami yang menyiapkan hati kami. Menjadi seperti tanah yang subur, yang siap untuk menumbuhkan benih firman Tuhan itu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Shalom teman-teman MYC. Shalom cowok-cowok. Oke, shalom yang cewek-cewek. Oke, banyak ya ternyata ya. Teman-teman satu sukacita bisa ketemu sama kalian. Sudah dari November kali ya, nggak ketemu secara face to face dengan kalian. Satu kebahagiaan tersendiri buat Cistela bisa ketemu sama kalian real face to face, bukan pakai video call, bukan teleponan, bukan WhatsApp atau chat gitu ya. Teman-teman kalau bisa ngelihat kalian saat ini artinya kalian dalam kondisi yang sehat. Karena kalau nggak sehat kemungkinan kalian ibadah dari rumah begitu ya. Tapi kalau sehat kalian bisa datang ke gereja walaupun cuaca kurang kondusif akhir-akhir ini. Tapi puji Tuhan hari ini cuaca sangat baik ya. Cerah dari pagi, Cistela bermotor dari Jatinegara, nggak hujan sama sekali, matahari udah ada gitu ya. Senang sekali bisa melihat wajah-wajah lama di antara kalian, ada beberapa wajah baru juga yang Cistela bisa lihat. Hari ini Cistela dapat sebuah tema dari Fergus ya, waktu itu dia kasih tema ke Cistela adalah Our Life is Not Our Own. Nah teman-teman tema ini sebenarnya bukan tema yang kalau mau dibilang bukan tema yang cukup menarik atau populer gitu ya. Kenapa? Karena Cistela mau ajak kita untuk melihat outline-nya nih ya. Our life is not our own, outline-nya adalah life gitu ya. Gampang untuk diingat life, bukan lagi promosi live sih ya. Live itu kan nama KTB di MYC dan di GMI ya. Teman-teman life itu apa? Kita pertama L, lihat diri dan dunia. Lalu kita lihat poin keduanya I, ini kata sang pemilik. Lalu ada fakta membuktikan dan efeknya. Kita mau bahas poin demi poin satu-satu. Dan dimulai dari lihat diri dan dunia gitu ya. Kenapa Cistela bilang ini tema yang tidak populer? Kenapa? Karena dunia tidak mengajarkan ini. Dunia bilang it's your life. Itu hidup kamu. Jangan biarkan satu orang pun mengontrol, mengendalikan hidup kamu. Kamu yang berkuasa atas hidupmu sendiri. Kumpulkanlah misalnya kekayaan sebanyak-banyaknya. Kumpulkanlah materi. Carilah kedudukan yang tertinggi sehingga gak ada orang yang bisa ngatur hidup kamu. Bahkan kamu bisa ngatur hidup orang lain gitu ya. Itu yang dunia ajarin gitu ya. Jadi yang populer di dunia adalah bukan our life is not our own gitu ya. Ini tema kita nih hari ini, bukan sesuatu yang populer tetapi teman-teman kalau kita melihat bahwa dunia itu mengajarkan selama kita hidup, genggamlah, raihlah sebanyak-banyaknya sehingga dengan apa yang kamu miliki, maka kamu bisa menentukan hidupmu sendiri. Gak ada orang yang bisa campur-campur hidup kamu, berkuasa atas hidup kamu. Sehingga banyak orang yang berusaha untuk mengejar materi. Apalagi teman-teman kita yang ada di usia pemuda begitu ya. Yang ada di usia muda udah mulai mikirin karir, udah mulai mikirin kedudukan, prestasi. Lalu kemudian kalau kita pikirin lagi adalah berapa banyak uang yang bisa saya hasilkan supaya hidup saya tidak diatur-atur lagi sama orang lain gitu ya. Yang berasal dari keluarga yang dalam tanda petik kurang harmonis. Mungkin aduh gue pengen punya duit banyak cepet-cepet supaya apa? Supaya bisa merit cepet-cepet keluar dari rumah yang seperti itu. Misalnya kayak gitu ya. Jadi orang tua gak lagi mengendalikan hidupku misalnya kayak gitu ya. Teman-teman akhir-akhir ini yang cukup banyak istilah itu yang katanya lumayan viral itu kata istilah flexing gitu ya. Kalau kalian tahu itu flexing itu adalah memamerkan sesuatu yang dianggap punya nilai di masyarakat di sosmed gitu ya. Kalau kalian lihat itu
Ada yang ngikutin nggak beritanya? Sebagian ngangguk-ngangguk, yang nggak ngangguk-ngangguk sibuk nonton drama Korea kayaknya. Yang ngangguk-ngangguk baca berita tahu bahwa berawal gitu ya dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh seorang yang bernama Mario Dandi umur 20 tahun terhadap anak petinggi GP Ansor ya. Namanya David umur 17. Kemudian booming ya kasusnya ya, gara-gara apa? Karena penganiayaan itu direkam dan disebarin di sosmed begitu. Dan setelah kejadian seperti itu, mulai itu disorot kehidupannya si Mario Dandi yang dikatakan dia kayak flexing gitu ya. Flexing itu apa? Sekali lagi dia memamerkan kekayaan orang tuanya, karena bukan duit dia sendiri, anak baru umur 20 tahun masih kuliah di Prasmul dan endingnya DO lagi ya, dari Prasmul gara-gara kasus ini. Sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi dia anak pejabat dari pejabat pajak gitu ya, staf pajak, dan ujung-ujungnya kita melihat bahwa dia memamerkan barang-barang yang bisa dikatakan cukup mewah, kayak misalnya mobil Rubicon gitu kan, harganya 900-an juta ke atas begitu. Lalu kemudian dia pamerin dia naik motor gede, moge, bukan motor biasa ya, motor bebek gitu, ini moge yang harganya lumayan mahal begitu. Lalu kemudian dia pamerin kegiatan-kegiatan dia dengan barang-barang mewah itu. Misalnya naik Rubicon, keluar masuk Bromo sampai ke area kawahnya gitu kan. Itu butuh biaya berapa begitu. Nah, dalam pertimbangan-pertimbangan yang dia lakukan itu ujung-ujungnya kan bapaknya diselidikin sama KPK gitu. Karena pegawai pajak eselon berapa gitu ya. Kok bisa punya harta sekian banyak, bisa beli Rubicon, bisa ini, bisa itu segala macam gitu kan. Kemudian bapaknya mengundurkan diri, tapi kan ditolak kan pengunduran dirinya, tapi dipecat, dicopot dari jabatannya begitu oleh Menteri Keuangan. Nah, teman-teman, waktu dia dijadikan tersangka, salah satu bukti yang direkam secara digital itu polisi mengatakan bahwa dia mengatakan begini, nggak takut gue anak orang mati. Waktu dia injek-injek kepalanya David yang usia 17 tahun, sampai kemarin Cistela baca udah hari ke-13 si Davidnya masih koma sih gitu. Tapi koma itu kan tingkat kesadaran orang tuh ada level-levelnya ya. Waktu masuk itu 4 kesadarannya. Sekarang kalau nggak salah udah 7 apa 8 begitu gitu ya. Waktu Papa Cistela koma sebelum akhirnya meninggal itu masuk 3 tuh level kesadaran manusia begitu ya. Jadi itu koma sampai sekarang belum sadar, belum bisa diajak berkomunikasi begitu. Nah, teman-teman waktu dia ngomong gak takut gue anak orang mati, lu berani sama gue, laporin aja gitu ya. Teman-teman yang ada di dalam pikiran si Mario Dandi mungkin gue berkuasa kok atas hidup gue punya. Misalnya dengan uang gue bisa beli polisi. Sempat kalau kalian ikutin beritanya kalian lihat dia pertama kali dapat baju tahanan itu beda loh sama temennya yang dapat baju tahanan gitu ya. Sorry ya di belakang kan bajunya orange, baju tahanan kan orange gitu ya. Jadi baju Mario Dandi itu orange yang modelnya itu kayak polo, ada t-shirt gini ya, ada kerahnya begitu. Nah temennya si Shane yang umur 19 yang merekam kejadian dan dianggap jadi tersangka juga, itu dapat kaos oblong orange gitu ya. Terus langsung netizen biasalah heboh gitu kan ya. Iya nih, jadi kalau ditahan jadi tersangka boleh pilih baju kalau punya duit misalnya kayak gitu ya. Jadi boleh pilih baju yang lebih bagus, nggak ada nomornya gitu ya, kayak baju orange biasa gitu kan misalnya gitu ya. Teman-teman dia mengatakan bahwa gue gak takut anak orang mati gitu ya. Kesannya gue tuh berkuasa atas hidup gue, atas hidup lu gue juga berkuasa. Ibaratnya kayak begitu gitu ya. Dunia tuh mengajarkan kayak begini, lihat diri dan dunia. Tanpa sadar kita juga mungkin berpikir seperti itu. Gak ada orang yang bisa ngatur-ngatur hidup gue gitu ya. Mungkin aja bahkan kita berkata bahwa siapa lu? Bahkan nih ya kalau mau ekstrim gitu ya, pengkhotbah ngomong kayak begitu, lu gak kenal hidup gue, lu gak tahu apa-apa tentang hidup gue, ngapain lu ngatur-ngatur hidup gue. Sampai se-ekstrim itu misalnya gitu ya, tapi Cistela percaya gak ada yang kayak gitu di sini gitu ya. Nah teman-teman, Raja Alexander Agung ini kan dikatakan penakluk dunia zaman kuno gitu ya, saking dia berkuasa sangat luar biasa, dia ada mitos tentang dia, menjelang kematian ini dikatakan mitos, karena realitanya sih kalau Cistela baca sejarah, Alexander Agung itu sempat nggak bisa ngomong berapa belas hari sebelum dia meninggal gitu ya. Jadi ini mitos yang mengatakan bahwa dia kumpulin jenderal-jenderalnya sebelum dia meninggal dan dia berkata bahwa aku punya 3 permintaan gitu ya. Ada 3 wasiat sebelum dia meninggal. Yang pertama adalah jika aku mati, dokter yang merawatku sebelum aku sakit harus membawa jenazahku. Itu yang ke-1. Yang kedua, aku mau jalan menuju kuburanku bertabur emas, perak, batu mulia yang ada di perbendaharaanku, sementara tubuhku dibawa untuk dikubur. Yang ketiga, biarkan kedua tanganku menjuntai keluar dari samping peti mati yang dilobangin selama perjalanan menuju pemakamanku. Jadi ada 3
mitos berkaitan dengan wasiat dia gitu ya. Dan jenderal-jenderalnya gitu ya, itu bingung gitu ya. Kenapa minta permintaan seaneh ini sebelum dia meninggal gitu. Lalu kemudian Alexander Agung tuh berkata begini, yang pertama, aku mau dokterku yang gotong peti matiku untuk menunjukkan bahwa saat ajal datang menjemput, dokter terbaik di dunia sekalipun gak akan punya kemampuan untuk mencegahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, aku mau jalan pemakamanku ditaburin semua hartaku, supaya tiap orang bisa lihat bahwa semua materi kemewahan yang aku dapat di dalam dunia akan tetap tinggal di dalam dunia. Yang ketiga, aku mau tanganku terayun di luar peti mati agar orang-orang sadar tanganku gak pegang apa-apa. Aku datang ke dunia dengan tangan kosong dan aku akan pergi meninggalkan dunia juga dengan tangan kosong. Teman-teman, walau ini mitos gitu ya, tapi kita memandang ada unsur-unsur kebenaran dari yang disampaikan ini begitu ya. Bahwa apa yang dia ucapkan itu adalah sebuah kebenaran. Kalau memang ajal sudah mau menjemput, dokter terbaik sekalipun gak akan bisa cegah. Dan semua harta yang kita genggam, kita raih, kita kumpulin sebanyak-banyaknya di muka bumi ini, suatu saat waktu kita pergi akan dengan tangan kosong, hartanya tetap di bumi gitu ya. Teman-teman, Cisela mau ajak kita untuk simulasi sedikit gitu ya, simulasi sedikit, hujan-hujan, dingin-dingin. Sekarang semuanya boleh angkat tangan apaan aja, kiri apa kanan, terserah. Dan semuanya dalam hitungan ketiga tahan napas, tarik napas sepanjang-panjangnya, lalu tahan napas. Kalau udah mulai mau napas lagi, nanti turunin tangannya ya, jangan tetap acungin tangan gitu ya. Yang acungin tangan artinya yang masih tahan napas ya. Oke, siap-siap ya. 1, tarik napas, 2, 3. Ini good diver ya kayaknya. Tinggal 3 kontestan saudara-saudara. Tinggal 2 kontestan. 2 cowok yang napasnya panjang banget. Tinggal 1. Kamu napas gak sih? Wow, dia panjang sekali. Oke. Teman-teman, waktu kita simulasi yang simple kayak begini teman-teman, saya cuma mau katakan begini. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang kita klaim ini hidup milik kita sesungguhnya tidak berkuasa atas napas kita gitu ya. Kalau Tuhan mau hilangkan oksigen di muka bumi dalam sekejap, percayalah kita semua gak ada yang bernafas lagi. Waktu Cisela setengah mati cari oksigen buat mama gitu ya, itu antrian oksigen, pengisian tabung oksigen itu udah setengah mati. Itu untuk orang-orang yang terpapar COVID Delta. Karena sesak napas dan perlu bantuan untuk naikin saturasi oksigen. Tapi kau bayangin gak sih, kalau tiba-tiba gak ada oksigen sama sekali di muka bumi, lu mau antri kayak apa gitu ya. Semua orang membutuhkan oksigen. Dan kita barusan simulasi itu tadi gak nyampe 5 menit. Nggak nyampe 5 menit loh, even teman kita yang paling lama sekalipun. Kita berkata bahwa ini hidupku. Padahal sesungguhnya seperti tema yang diberikan yang tidak populer ini, itu sebuah kebenaran. Our life is not our own. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah ini kata sang pemilik. Kalau our life is not our own, terus milik siapa? Nah ini kata sang pemilik ya. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Saya bacain. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Teman-teman 2 ayat doang yang kita baca, tapi dari sini kita tahu dengan jelas bahwa our life, hidup kita, diri kita ini bukan milik kita sendiri.
Kita bukan hanya diciptakan oleh Tuhan, tadi kalau kita ingat Adam dan Hawa itu diciptakan dengan tanah liat gitu ya, dari debu dan tanah. Kalau kalian mengikuti Rabu Abu, kemarin kita kembali diingatkan betapa rapuhnya kita dari debu dan tanah, nanti kita mati kita kembali jadi debu tanah atau jadi makanan ikan kalau dikremasi di laut begitu ya. Tapi waktu kita jadi debu tanah ini, Tuhan tuh titipin kita nafas hidup. Kita bukan patung yang dibikin dari tanah liat. Manusia diciptakan Tuhan menjadi makhluk hidup karena dari tanah liat tapi dihembuskan nafas hidupnya Allah. Tuhan titipin nafas hidup pada kita. Dan di dalam kerapuhan kita, Tuhan menciptakan kita seturut gambar dan rupanya Dia. Dan kemudian kita jatuh dalam dosa, begitu kan ya. Nenek moyang kita jatuh dalam dosa, kita juga kita keturunannya jatuh dalam dosa juga. Jangankan dosa warisan, kita melakukan dosa sendiri, bukan dosa warisan juga banyak begitu ya. Dan teman-temanku yang terkasih, waktu kita dikatakan bahwa kita bukan cuma diciptakan oleh Sang Pencipta, hidup kita milik Sang Pencipta, tapi kita juga ditebus di dalam Kristus. Ketika kita jatuh dalam dosa, Allah tidak membiarkan kita, tapi Dia menebus kita dengan Kristus mati di atas kayu salib gitu ya. Nah teman-teman, waktu kita tahu Allah menebus kita seringkali waktu masih sekolah minggu, kalian suka lihat gambar sisipan Alkitab, Yesus mengetuk di pintu hati kita gitu ya. Nah waktu Yesus mengetuk di pintu hati kita teman-teman, dan kemudian kita ngundang Yesus masuk ke dalam hati kita, Yesus itu bukan sedang sewa kamar di dalam hati kita. Andai kata hati kita itu seperti rumah, itu ada banyak kamar di dalam hati kita. Kamar yang kita bisa isi dengan harta kita aja poinnya bisa, ruangannya bisa macam-macam. Oh, duit buat keluarga, duit buat diri gue melakukan hobi, oh duit buat sekolah misalnya kayak gitu ya. Ada alokasinya di dalam hati kita, lalu kemudian kita bisa taruh relasi-relasi kita. Orang-orang dari yang paling deket, paling kita sayang, paling mengasihi kita taruh tuh. Ada ruangan-ruangannya di dalam hati kita. Lalu kemudian ketika Yesus masuk ke dalam hati kita undang Yesus masuk gitu ya. Itu bukan Yesus kita taruh di dalam salah satu kamar, misalnya adalah kamar tamu begitu. Kalau kamar tamu, Yesus kita masukin ke dalam salah satu kamar tamu, lalu kita ketemu Yesus lagi misalnya hari Minggu pas mau ibadah, masuk ketemu Yesus begitu ya. Dan kemudian kita berkata bahwa hidupku adalah milikku sendiri, sehingga setiap ruangan lain suka-suka aku yang ngatur. Aku mau pakai yang uang ini buat mana, aku mau pakai waktuku untuk melakukan hobi yang ini, terserah aku. Yesus gak boleh atur-atur gitu ya. Teman-temanku yang terkasih, tanpa sadar kita seringkali kayak begitu. Padahal Yesus itu tidak sewa kamar di dalam rumah hati kita. Yesus itu membeli semua rumah kita, hidup kita. Sehingga pada waktu Yesus membeli itu, kita seharusnya mengizinkan Yesus masuk ke dalam tiap ruangan-ruangan itu. Ruangan-ruangan yang bahkan kita nggak kepengen orang lain masukin gitu ya. Oh ini hobi gue yang sangat private. Orang lain nggak boleh tahu tentang hobi gue yang seperti ini. Yesus juga kalau bisa jangan masuk deh dalam ruangan yang ini, gitu ya. Teman-temanku yang terkasih, apakah ada ruang di dalam hati kita yang seperti itu? Kalau seandainya kita mulai mengizinkan Yesus untuk bertahta di dalam hati kita, itu seakan-akan ruangan hati kita itu sudah mulai ada yang memerintah gitu ya. Yesus yang akan mengatur. Sehingga kalau misalnya kita punya hobi, kebiasaan melakukan dosa gitu ya. Seakan-akan iblis lagi ngetok pintu rumah kita gitu. Kita bisa bilang sama Yesus, Yesus itu tamunya kamu gitu ya. Biarkan Yesus yang bukain pintu. Bukan kita yang sok kuat, ditantang begitu ya. Iblis mau apa? Ini rumahku. Gitu. Teman-temanku, jika kita seperti itu, kita akan jadi seperti Hawa. Kita akan jatuh dalam dosa dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu untuk menyadari bahwa pemilik hidup kita bukan satu kamar, satu area doang dalam hidup kita, tapi semuanya itu adalah Tuhan. Gitu ya, yang sudah membeli kita lunas, membayar harga kita di atas kayu salib. Roh Kudus tadi katanya tubuh kita adalah bait Roh Kudus itu materai yang menjamin sampai kita bertemu muka dengan Kristus di dalam kekekalan surga. Teman-teman, materai segala sesuatu bahkan di dalam dunia yang udah pakai materai itu sah secara hukum. Jadi ketika Tuhan membeli kita itu udah sah gitu ya. Sehingga kita perlu untuk dengerin kata sang pemilik hidup kita gitu ya. Nah, poin yang ketiga adalah F, fakta membuktikan. Teman-teman, kita sebagai manusia yang terbatas, kita cenderung punya sesuatu atau seseorang yang bisa kita andalkan. Tapi seringkali kita mengandalkan ciptaan. Entah itu kekuatan kita, kepintaran kita, kekayaan kita, kedudukan kita gitu ya.
ataupun juga orang yang ada di sekitar kita, yang kita anggap, misalnya kita bilang network kita lah gitu ya, jaringan kita yang kita anggap punya pengaruh dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan atau mengubah hidup kita seperti yang kita inginkan begitu ya. Sementara di Yeremia 17 ayat 5 itu berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Jadi kita perlu berhati-hati dengan kecenderungan kita. Karena bangsa Israel jatuh berkali-kali ketika mereka sedang ada di dalam kesulitan, yang mereka pikirin pertama kali itu adalah bagaimana mereka minta tolong, bahkan kepada Mesir, kepada bangsa Asyur begitu ya. Orang-orang yang pernah dalam tanda petik melakukan kejahatan kepada mereka dulunya. Mereka bukan mencari Tuhan Allah pencipta yang membebaskan mereka, tetapi mereka mencari pertolongan dari dalam tanda petik kekuatan yang dianggap kuat oleh manusia. Kita mungkin gak cari kekuatan untuk berperang begitu ya di zaman sekarang, tetapi kita bisa mengandalkan hal yang lain seperti yang tadi Cistela sebutkan. Kekayaan kita lah, kita berpikir dengan uang kita, dengan kedudukan kita, dengan karir kita, maka kita bisa mengendalikan dan mengandalkan itu begitu ya. Sementara di dalam Lukas 12 ayat 19 sampai 20 LAI itu kasih judul orang kaya yang bodoh gitu ya. Orang kaya yang bodoh. Kenapa dikasih judul orang kaya yang bodoh? Karena kisahnya adalah dia itu menimbun harta yang banyak, dia memperbesar lumbungnya dia. Lalu kemudian dia bilang begini, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun, ibaratnya mungkin gitu ya, enggak habis 7 turunan gitu ya. Lalu kemudian ketika berkata seperti itu, sekarang jiwaku beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Tapi ayat firman Tuhan selanjutnya di ayat 20 itu bilang begini, tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Teman-temanku yang terkasih, kita seringkali mudah untuk jatuh ke dalam mengandalkan kekuatan kita sendiri. Padahal kita terbatas. Even bahkan kalau kita tipikal orang yang misalnya kalau di MBTI kan suka ada orang yang thinking apa feeling gitu ya. Orang thinking gitu ya, udah gitu orang judging lagi, wah planningnya jalan banget gitu ya, merencanakan ini dan itu gitu ya. Tapi firman Tuhan kembali di dalam Yesaya itu dikatakan bahwa seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan dari jalan manusia. Dan rancangan Tuhan dari rancangan manusia. Teman-teman, yang kita pandang bagus saat ini, belum tentu tahun depan kita nengok lagi itu adalah yang terbaik. Yang kita pandang jelek banget, aduh dalam tanda petik nih ya, sial banget sih, buruk banget sih, naas banget sih nasibku sampai kayak begini begitu ya. Saat ini kita bisa lihat kayak begitu, tapi berapa tahun ke depan itu belum tentu kita ngelihat kayak begitu loh. Gini. Pandangan kita akan, perencanaan kita akan masa depan, sesuatu yang kita anggap baik itu bisa berubah seiring dengan waktu. Gitu ya. Tadi pagi Cistela sharing di PRMI, kalau dulu waktu Cistela berusaha setengah mati untuk masuk perguruan tinggi negeri, karena SD, SMP, SMA negeri gitu ya. Pengennya sih perguruan tinggi juga negeri, mati-matian dong belajar untuk supaya bisa lulus UMPTN begitu. Tapi ternyata gagal tuh, gak dapat UMPTN, gak dapat UI gitu kan. Ngambil jurusan di UI waktu itu kalau gak salah kedokteran sama ilmu komputer, gak dapat gitu kan. Teman-temanku yang terkasih kalau nengok ke belakang gitu ya. Waktu itu Cistela tuh cukup merasa bahwa Tuhan kok kamu gak sayang sama aku. Aku bukan dari keluarga yang kaya raya. Aku kepengen tuh tidak merugikan orang tua lah. Sehingga bisa mengambil perguruan tinggi negeri dengan biaya yang murah begitu ya. Dalam pemikiran Cistela seperti itu. Teman-temanku yang terkasih tapi ketika Cistela menengok ke belakang gitu ya. Akhirnya kan Cistela masuk BINUS kan, S1-nya di BINUS begitu. Tapi kemudian ketika Cistela nengok ke belakang, Cistela melihat bahwa ternyata Cistela nggak kepengen sama sekali jika perlu mengulang nih kejadian masa lalu bisa diulang gitu ya. Cistela nggak kepengen menukar orang-orang yang Cistela temuin di BINUS dulu sampai sekarang gitu ya. Nggak kepengen kalau misalnya mengulang, oh kalau nanti bisa masuk UI ya nggak apa-apa nggak ketemu orang-orang yang di BINUS, nggak kepengen tuh gitu ya. Kenapa? Karena Tuhan mempertemukan Cistela dengan orang-orang yang sangat berharga yang mempengaruhi hidup Cistela di BINUS gitu ya. Teman-temanku yang terkasih, waktu Cistela mengalami kejadian itu maksudnya merasanya bahwa aduh Tuhan kok begini ya, kok kamu jalanmu kok kayak begitu. Tapi ketika nengok lagi setelah melewati itu, nengok kembali, itu berbeda. Dan Cistela yakin kalian pasti punya segudang cerita, masing-masing punya hal yang mirip dengan yang Cistela alami. Sesuatu yang kalian pandang, ini kayaknya the best banget, tapi begitu lu nengok lagi ke belakang, kayaknya enggak tuh gitu ya. Atau bahkan sebaliknya,
kayaknya itu buruk banget waktu itu. Bahkan lu gak berpikir lu bisa bangkit dari momen itu. Kayaknya waktu itu lu menderita banget. Tapi waktu lu nengok lagi ke belakang, ternyata itu menghasilkan sesuatu yang baik ya sekarang. Gitu. Teman-temanku yang terkasih, dalam kehidupan kita, fakta itu membuktikan. Kita sering mengandalkan diri sendiri dan kita menganggap bahwa hidupku, jalanku yang terbaik. Padahal sesungguhnya Tuhan punya rencana yang lebih baik daripada kita, begitu ya. Tuhan punya rencana yang sangat-sangat baik dan kita perlu, kadangkala kita perlu untuk lepas setir kita atas hidup ini. Kita mau kendalikan hidup kita seturut yang kita mau karena kita klaim itu milik kita, gitu ya. Padahal sesungguhnya hidup kita bukan milik kita, milik Tuhan. Be yourself in image of God, gitu ya. Kalau bilang jadi diri sendiri, be yourself, itu artinya menjadi dan melakukan yang Tuhan ingin kita lakukan. Pada waktu Dia menciptakan kita. Jadi be yourself-nya orang Kristen adalah seperti ini, gitu ya. Jadi seperti yang Tuhan mau ketika Dia menciptakan kita. Oleh karena itu teman-teman, waktu kita terjebak gitu ya, sedang di dalam sikon, mungkin saat ini dalam sikon yang berbeda dengan apa yang kita harapkan begitu. Dalam momen-momen seperti ini kita belajar untuk menyadari kembali bahwa Tuhan itulah pemilik hidup kita. Gitu. Dan waktu Tuhan itu memiliki hidup kita, artinya teman-temanku, kita perlu untuk belajar menyerahkan kendali atas hidup kita itu kepada Tuhan. Poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan itu adalah efeknya. Teman-teman, waktu kita mau meneladani Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia, Tuhan Yesus itu pencipta semesta. Allah Bapa menciptakan alam semesta hanya dengan firman. Firman yang telah menjadi manusia adalah Tuhan Yesus, firman yang telah menjadi daging gitu ya. Firman yang tertulis adalah Alkitab yang kita baca. Nah, teman-teman, waktu kita berkata bahwa efeknya apa dong? Our life is not our own. Efeknya teman-teman kita perlu nih yang pertama supaya kita aware tidak jatuh di dalam apa yang dunia tawarkan yang mudah berkata it's your life, lu atur aja sendiri gitu ya. Teman-teman kita perlu belajar untuk meneladani Kristus di dalam Filipi 2, Tuhan Yesus itu mengosongkan diri, Dia pemilik segala sesuatu. Sementara kita pengen memiliki segala sesuatu, meraih segala sesuatu, menggenggam segala sesuatu dan mengklaimnya sebagai milik kita. Tuhan Yesus memiliki segala sesuatu tapi Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Teman-temanku yang terkasih, kita nggak mungkin bisa meneladani Yesus kalau hidup kita setiap hari kita isi dengan berbagai macam hal yang dunia tawarkan tanpa mengisinya terlebih dahulu dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi teman-teman, kalau kita berkata bahwa aku pengen nih serahkan hatiku untuk Tuhan sehingga bukan cuman our life is not our own, tapi seluruh kehidupanku adalah milik Tuhan. Setiap ruang dalam hatiku, kamar-kamar dalam hatiku Tuhan boleh masuk, Tuhan boleh perintah gitu ya. Kita hanya bisa lakukan itu, Cisela bagikan tips ABC, semudah ingat ABC. A itu pertama adalah awali dengan relasi bersama Tuhan. Teman-teman, ini menjadi pesan sentral yang setiap hari selalu berusaha untuk Cisela ingatkan buat setiap anak-anak Tuhan. Awali dengan relasi bersama dengan Tuhan, artinya kamu perlu untuk dengar Tuhan itu mengarahkan hidup kamu setiap hari seperti apa. Kalau tidak kita lakukan itu, kita akan mudah untuk mengandalkan pikiran kita, hikmat kita, kebijaksanaan kita, bahkan hal-hal yang kita klaim sebagai milik kita, duit kita, kedudukan kita, popularitas kita, teman-teman kita, relasi-relasi yang kita anggap penting, lebih daripada Tuhan. Kita perlu untuk tundukkan diri, baca firman Tuhan dan biarkan Tuhan yang mengarahkan hidup kita. Kemarin Cisela rasa atas dorongan Roh Kudus lah ya, Cisela kontak teman yang sudah cukup lama tidak Cisela kontak dan dia juga udah lama gak kontak Cisela. Anak Binus sesama pelayan Tuhan di Binus, pengurus di Persekutuan Oikumene Bina Nusantara dulu. Cisela tanya sama dia, gimana relasi lu sama Tuhan sekarang begitu. Lalu kemudian dia bilang begini, gue udah jarang ke gereja, dia bilang gitu ya. Oke, kalau saat teduh baca Alkitab tiap hari gimana gitu. Terus kan kalau nggak pergi ke gereja dalam pikiran Cisela mungkin dia ibadah online bisa aja gitu kan ya. Terus dia bilang, gue udah nggak ke gereja, terus kalau baca Alkitab gimana? Tiap hari, Cisela tanya, baca Alkitab sama doa. Terus kemudian dia bilang,
Itu juga udah enggak. Kenapa? Pertanyaan Cisela adalah kenapa? Apa yang nyebabin? Dulu kan lu di gereja ini ya, dia ada di daerah ya, bukan di Jakarta. Dulu kan lu di gereja ini kan, Cisela sebut begitu ya. Lalu kemudian dia bilang, iya kayaknya gue kebanyakan lihat sosmed, dia bilang gitu kan ya. Maksudnya apa lihat sosmed? Ya gue lebih tertarik sama buku-buku yang gue baca, gue lebih tertarik sama artikel-artikel dan orang-orang kalau ngomong sesuatu yang menarik yang sifatnya itu memotivasi. Jadi kalau mau dibilang aliran, sekarang gue mungkin aliran spiritualisme. Hah, maksud lu spiritualisme kan luas gitu ya. Jadi Cisela tanya, maksud lu spiritualisme apa? Cisela tanya gitu. Jadi gue tetap beragama, tapi gue ke gereja kadang-kadang. Gue gak baca firman Tuhan. Kalau gue baca firman Tuhan, gue akan pilih-pilih ayat. Dia bilang, maksudnya pilih-pilih ayat gimana? Iya, ada ayat yang udah gak kontekstual sama zaman sekarang. Jadi menurut gue itu gak perlu gue lakukan. Ada ayat yang terlalu cetek, gitu ya. Sangat dangkal sekali, dan menurut gue penafsirannya harusnya gak kayak begitu, gitu ya. Ada ayat juga yang terlalu sulit, yang gak akan gue lakukan. Terus saya bilang, jadi yang nentuin lu melakukan apa enggak siapa? Ya gue. Teman-teman, our life is not our own. Dan aliran ini, dia sampai share ke Cisela beberapa artikel yang dia dapat. Dan Cisela lihat, oh ternyata orang di dunia itu udah masuk ke spiritualisme yang seperti ini nih, begitu ya. Jadi banyak komentar-komentar dari artikel tersebut yang mengaku, iya nih saya bukan, saya menyebutkan lah, saya misalnya Muslim, tapi saya juga setuju nih dengan tulisan ini. Saya Buddha, tapi saya begini nih. Nah teman-temanku yang terkasih, waktu kita berkata our life is not our own, dunia itu menawarkan banyak sekali cara bagi kita untuk menentukan hidup kita maunya kayak apa. Bahkan termasuk ketika kita mendengarkan firman Tuhan, lu pilih-pilih aja ayat yang lu mau. Suka-suka lu, kalau mereka mengaturnya adalah gini, mereka memandang bahwa manusia itu pada dasarnya baik. Sehingga waktu lu merenungkan, lu akan menjadi orang baik. Lu akan jadi orang baik. Ayat-ayat yang diberikan begitu ya, lu akan mendapatkan pencerahan gitu ya. Pencerahan terserah nantinya bagaimana, pokoknya lu akan jadi orang yang sangat baik begitu. Teman-temanku yang terkasih, firman Tuhan dengan jelas mengarahkan kepada kita. Setiap hari kalau kita mau berkata bahwa our life is not our own. Dan kata pemilik hidup kita sudah dibayar lunas oleh Kristus di atas kayu salib. Kita harus menyadari bahwa hidup kita ini benar-benar bukan milik kita. Dan efeknya adalah kita harus belajar menundukkan diri kita, ego kita, keegoisan kita yang memandang bahwa gue itu cukup baik selama gue gak bunuh orang, gue orang baik. Selama gue gak masuk penjara karena mencuri, korupsi dan sebagainya, gue orang baik. Teman-temanku, firman Tuhan mengajarkan kepada kita waktu Tuhan masih kasih titipkan nafas buat kita hidup di tengah-tengah dunia, dia masih belum kelar sama kita. Belum kelar sama kalian, belum kelar sama Cistela. Teman-temanku yang terkasih, ada banyak sekali yang Alkitab bisa tunjukkan kepada kita dan kita gak akan bisa jalanin hidup ini tanpa kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau mengatakan our life is not our own. Tapi kalau kita mau berkata our life is our own, maka ya lu gak butuh Alkitab. Atau kamu akan terjebak seperti yang tadi teman Cistela katakan. Ini masih menjadi pokok doa buat Cistela begitu ya. Karena kami belum sempat diskusi cukup banyak begitu. Tapi teman-temanku yang terkasih, waktu kita berkata bahwa our life is not our own. Bukti paling nyata nomor satu adalah, mau enggak kita tundukkan diri baca firman Tuhan dan membiarkan firman Tuhan itu membentuk hidup kita sepanjang hari itu. Jadi bukan cuma seminggu sekali kita ketemu sama Yesus, masuk ruangan kamar tamu, tempat Yesus kita simpen di situ, jangan-jangan gudang lagi ya, bukan kamar tamu begitu. Tapi kita membiarkan Yesus tuh memerintah hati kita setiap momen. Setiap kamar kita bisa dimasukin sama Yesus. Oleh karena itu kita butuh firman Tuhan yang mengarahkan kita. Teman-teman, ini satu keuntungan yang sangat luar biasa, tahu gak? Our life is not our own itu bukan kerugian loh buat kita. Saya suka mikirin gini, ini sebuah keuntungan yang kenapa banyak sekali anak Tuhan tidak bisa lakukan ini dan bergumul untuk lakukan ini. Teman-teman, ketika Saulus berjumpa dengan Yesus, Tuhan Yesus tuh ngomong gitu ya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Padahal Saulus itu tidak menganiaya Yesus. Ingat gak? Yang Saulus aniaya siapa? Tubuh Tuhan. Tubuh Tuhan Yesus, yaitu siapa? Orang percaya.
Our life is not our own. Keuntungan bagi kita apa? Kita gak perlu khawatir atas hidup kita. Mau hal yang bagus, yang menyenangkan, cocok sama selera kita, atau hal yang buruk, hal yang kayaknya aduh Tuhan kalau bisa sih gue gak pengen ngalamin ini gitu ya. Tapi karena our life is not our own dan Tuhan itu mengasihi kita, dia mati buat kita untuk menjamin kekekalan surga. Masa hidup di tengah-tengah dunia aja Tuhan gak bisa kasih yang the best buat kita. Termasuk hal-hal yang buruk sekalipun Tuhan sanggup untuk ubah itu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia gitu ya. Teman-temanku yang terkasih, waktu kita tahu itu akan mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Hidup kita gak perlu dikuasai kekhawatiran. Karena tahu, bahkan termasuk orang-orang yang berniat jahat sama kita sekalipun gitu ya. Itu tidak akan pernah terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan kalau Tuhan izinin, itu bukan artinya Tuhan kurang mengasihi kita. Itu bukan artinya Tuhan kurang berkuasa atas hidup kita. No, Tuhan tetap bisa mengubah hal yang buruk sekalipun untuk menjadi kebaikan bagi kita. Sehingga teman-temanku yang terkasih itu datang damai sejahtera di dalam hidup kita. Ada orang yang menyakiti kita, itu sama dengan menyakiti tubuh Tuhan. Keren banget ya. Tapi itu bukan menjadikan kita jadi orang yang sombong teman-teman. Yang bilang, lu nyakitin gue, lu nyakitin Tuhan. Gue wakil Tuhan untuk bunuh orang. Misalnya kayak gitu ya. Ya gak bakalan kayak begitu gitu ya. Karena kita tahu Tuhan kita tidak mengizinkan kita untuk melakukan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Sehingga kan kalian pernah baca kasus kan ya. Kasus seorang guru sekolah minggu yang akhirnya membunuh. Dan dia berkata bahwa dia adalah wakil Tuhan untuk membunuh. Gitu ya. Pernah baca kan kisahnya? Ada di Jakarta, kejadiannya di daerah Tomang, gitu ya. Teman-teman itu anak muda, mahasiswa. Jadi dia bunuh orang tua angkatnya dan dia berkata bahwa orang tua angkat saya menyakiti saya sakit hati. Saya wakil Tuhan untuk menghukum orang tua saya yang jahat sama saya. Teman-teman, waktu kita bersaat teduh, kita membaca firman Tuhan, kita akan membiarkan Tuhan memerintah hidup kita dan gak mungkin tuh kesimpulannya kayak begitu, gitu. Karena Tuhan melarang kita untuk melakukan itu, jelas malah gitu ya. Yang kedua teman-teman, bukan cuma awali relasi dengan dia yang mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan ketenangan karena our life is not our own. Tapi itu miliknya Tuhan, Tuhan akan mengatur semuanya untuk yang terbaik bagi kita gitu ya. Yang kedua adalah bertumbuh di dalam tubuh Tuhan. Teman-teman semakin kita bergaul karib dengan Tuhan, kita nggak akan bisa hidup sendiri. Tuhan itu menggabungkan kita di dalam komunitas keluarga Tuhan. Sehingga teman-teman, waktu kita berkata our life is not our own, oke, aku mau persembahkan untuk Tuhan, Tuhan gak kelihatan. Tapi yang kelihatan siapa? Yang kelihatan adalah saudara-saudara seiman kita. Paling simpel berkata, aku mengasihi Tuhan, bisa lewat mulut doang. Buktinya apa? Buktinya aku mengasihi tubuh Tuhan. Gitu ya. Buktinya apa? Buktinya aku mengasihi tubuh Tuhan. Tubuh Tuhan itu apa? Saudara-saudara seiman. Sehingga cara paling sangat-sangat top, kalau Cisela bilang ya paling afdol gitu ya, untuk mengasah our life is not our own, yang kita suka ngendaliin hidup kita sendiri, kita suka mengatur bahkan misalnya hidup orang lain, itu tuh ujiannya adalah ketika kita bertumbuh di dalam komunitas keluarga Tuhan. Itu tuh mau gak mau ada gesekan-gesekan yang terjadi begitu ya. Manusia lama kita saling bergesekan, tapi di situ akan muncul karakter-karakter baru yang Tuhan inginkan. Ketika kita bertahan di dalam komunitas yang gak sempurna, tapi kita bertumbuh, saling bergesekan, saling melayani satu sama lain begitu ya. Enggak mungkin kita berkata our life is not our own. Ini milikmu Tuhan. Tapi aku gak mau datang ke gereja. Aku gak mau datang di dalam keluarga Tuhan. Aku gak mau berkomunitas. Aku cukup hidup antara aku dengan Tuhan. Itu hanya akan jadi omongan doang, omdo gitu ya. Bertumbuh di dalam keluarga Tuhan. Teman-teman, satu hal yang Cisela sangat kehilangan ketika Cisela resign dari GMI begitu ya, itu adalah komunitas keluarga Tuhan yang benar-benar sangat banyak kan ya kalau di sini ya, ada berbagai macam live gitu ya, live-nya aja udah banyak banget gitu kan ya. Komunitas itu yang sangat-sangat Cisela hilang gitu ya. Jadi ketika dari November sampai sekarang begitu ya, Cisela kan masih pelayanan sebagai pembicara tamu. Tadi Cisela nanya, Ci jadi lu sekarang kegiatannya apa? Cisela bilang jadi wanita panggilan buat daun muda gitu ya. Wanita panggilan buat daun muda artinya jadi pembicara tamu. Pembicara tamu itu berbeda dengan ketika kamu benar-benar ada di dalam sebuah gereja. Sehingga walaupun susah dalam arti susahnya apa ya, mungkin lelah gitu ya, mungkin di dalam komunitas ada nggak sempurna, karena kitanya juga nggak sempurna begitu kan ya. Jadi otomatis ada banyak gesekan, ada banyak mungkin pergumulan, tetapi itu menumbuhkan kita gitu. Jadi teman-temanku yang terkasih, waktu sebagai pembicara tamu itu yang tadi Cisela bilang, itu yang Cisela hilang gitu ya. Berkhotbah butuh waktu untuk persiapan, butuh begitu. Tetapi
itu berbeda dengan kita berbagi hidup dengan ketika kita bergabung di dalam sebuah komunitas, begitu ya teman-teman. Lalu poin yang selanjutnya adalah C, teman-teman. Jadi selain bertumbuh di dalam komunitas ada C, ceritakan tentang Yesus. Teman-teman, kita nggak mungkin bisa cerita tentang Yesus lewat hidup kita, lewat perkataan kita. Oh, kalau Yesus hidup, dia akan ngomong seperti gue ngomong. Oh, kalau Yesus hidup, maka dia akan melakukan seperti yang gue lakukan. Itu hanya bisa kita lakukan kalau kita melakukan poin yang A dan yang B. Gitu ya. Kita otomatis akan punya poin yang C, ceritakan tentang Yesus lewat perbuatan dan juga perkataan kita. Gitu. Teman-teman, Cistella mengajak kita untuk melihat sebuah klip, semoga bisa diputar. Okay, well, all right, I have decided to give you this. What? Yeah, I know. You're serious? I am very serious. Well, you know what this means, don't you? I think so. I mean, whoever sits here Yeah? gets to make all the decisions. I know, and I'm always sitting here and I'm making these decisions, right? And then sometimes I end up in these places and I'm like, how did I get here? And then all of a sudden it dawned on me like, duh, give it to Jesus. You know, like he makes all the right decisions. That makes sense. Yeah, that's what I thought. So I wanted to give it to you as a gift. Wow, I mean, I'm honored. No, I'm honored. Really? Well, this is great. I guess I'll just go ahead and sit down. Yeah, please do. Go ahead. You just Start making decisions. Yes, in Jesus. Okay. Now whatever you say to do, that's what I'm gonna do. Okay? Okay. All right. That's the way you want it. That is exactly how I Kathleen, want it. I'm so glad I found you. Oh, hey. Okay, I finally decided I'm just gonna do it. Do what? I'm gonna get a tattoo. What? I know, I'm so excited. I'm gonna do it like right here, you know. I think I might do Kendall. You know, Really? like Kendall Payne. No way! Yeah. Oh, that is I so know. cool. I'm so excited. I'm so confused because I thought like your mom said absolutely no way, no, like no tattoos, no, nothing like that. So Yeah? did something change? No, she's like completely against it, but you know, my mom's not very cool, so I mean like tattoos, she like flips out, you know what I mean? Right, So right. I'm just thinking I just need to help her like grow a little, you know? So I'm just Okay. gonna go ahead and do it. And then we'll deal with it later. You know? 'Cause, I mean, who really cares if she says no? Anyway, what I wanna know is if you'll come with me. No. No. Why? No. What I mean is I don't know. Oh, okay. I don't know because I have to check my schedule, What do you right? do? I'm not sure what we're doing all week and stuff like that. Oh, yeah, okay. So as soon as I do that, What are you I doing, will Kat? call you and let you know for Okay, sure. Okay. yeah, definitely. Okay, see I'll ya. talk to you later. Kat? Yeah. What's going on here? What do you mean? Well, I'm kind of one cheeking it here. Oh, Jesus, I'm sorry. That's Yeah. weird. How strange is that? Really? I don't know. I was talking to Laura, right? And then she asked me to go with her to get a tattoo, and I thought that was very exciting. Yeah. And then you said no, and that was a little strange. Well, And that was my decision. Well, right, but that didn't make sense to me. I mean, you did want me to sit here, right? Well, yes, of course. I mean, that's why I gave it to you as a gift. That's what I thought. Okay. And whoever sits here makes all the decisions. Well, yeah, of course. I know. I just, you So know. what's the problem? Well, I didn't see what the problem was with me going with her. Like, who cares, you know? But her mother said no. Yeah, but that's like a little detail, you know? I just was thinking. Okay. Kat, I just want to make sure we're on the same page here. Okay. Okay? I mean, do you want me to sit here or don't you? No, I do. Of course I do. That's why I gave it to you. Okay. Okay. Look, I'm sorry, all right? I guess it's just harder than I thought it was going to be. I want you to sit there and I want you to make the decisions. Whatever you say to do, that's what I want to do, you know? Okay. All right. Well, that's what I thought. Yeah. Okay, let's start over again, all right? All right. Clean slate. Okay. You and me. Yes. We can do this. Okay. All right. Okay. Jesus, seriously, whatever you say to do, that's what I'm going to Okay, do. Okay. that's what I'm talking about. Okay. Hey, Kat. All right. All right. Drew, hey. How's it going? Great. Okay, I need some help. Oh, Oh, yeah. Good. okay. Yeah? Check this out. Okay, All right, okay. I was just talking to my grandma on the phone. Oh, I love your grandma. Granny's She's awesome, so you know? cute, the blue hair and everything. I know, she rocks it. I She know. rocks it hardcore. Okay, so, you know, she's in the nursing home and everything, Yeah, right? yeah. And, well, she was saying that some of the older ladies were feeling kind of sad, and I really want to do something nice for them all, you know? Oh, I mean, yeah. old ladies need something now Yeah, and then, that's you a know? great idea, So I was sure. thinking about having a spa day at the nursing home. Take them all to the Yeah. spa. That's No. a great idea. I No, love no, that. I can't afford that, okay? Oh. No, I want to bring the spa to them. Oh, what do you mean? Well, I want to get some of my friends,
Yeah, get them all together and we'll all go to the nursing home and we'll have a spa day for them. You know, we'll do like manicures and pedicures on the old ladies, you know, because I mean, those nails, pretty thick, you know, I mean, they're pretty thick and yellow and nasty and they got the fungus growing on, you know, so you got to scrape out underneath it, you know, with a cuticle scraper or whatever. Okay, And the toenails, oh my goodness, you got to get like a power sander, you know, because I mean, they're so long and nasty, they haven't seen the light of day, you know, scrape off the corns and bunions or whatever they got going on down there. And maybe you could do like a scalp massage, you know, get all the flaky skin, dead skin out of there, you know. That'd be awesome, wouldn't it? No, actually, So- that is a very interesting thing. Yeah, I know. So I'm saying, can you help me? Yes. No, I can't. Kathleen, you can. I'm so sorry. I didn't even tell you when I was going to do it. Oh, sorry, you're right. Okay. I was thinking about doing it next week Sunday. That'll work. That's not going to work at all. I mean, you know, it's Sunday. There's church, then nap time. So. Right. Yeah. Don't want to interfere with the nap. Right. Well, I mean, what about like Wednesday night or something? You know, Even after better. church? Okay. No, that's even worse. I mean, Oh. you know, this month is so busy. It's just like one thing after another. Well, you know, honestly, I mean, the month of August would work any day for me. Oh, So any day in really? August. Really? Any day you're free. Yeah, no, actually, August is really busy too, because you know you're heading to school and work, all that stuff. It's just, Kat. you know, I don't have any free time. Okay. Come on. Well, all right. You know that's fine. Yeah, I'll tell you I'm what. Why sorry. don't you just give me a call when you get a chance? All right? Okay, I It would will. mean a lot to Granny. Yeah, I'll send her a card. Okay, bye bye. Okay. Okay. I just don't think this is working out, Kat. What? You're sitting in the seat. Jesus, that's so weird. I don't know. It's well, okay, like I was talking to Drew, right? Yeah. And he was talking about helping his granny, which, you know, I love his granny, so I'm like, this is a great idea. But then he started saying things about like yellow stuff under the nails, and then he said something about having to scrape stuff out, and then like corns or something, and then I threw up a little in my mouth, right? And then No. and then he said I had to do stuff with her hair. I don't know, Kat, Jesus. yes, but here's the thing. I said yes. Yes, this is what I'm getting at, and that was completely wrong, okay? Okay, Because well- obviously I can't do those things. Kat, sometimes you're not going to understand my decisions. You may not even agree with them. Okay, But you did want me to sit in the seat. well, yeah, I mean, that's why I gave it to you. Well, we can't both sit there at the same time. It's either me or it's you. Teman-teman, mungkin waktu kita ngelihat klip ini tanpa sadar kita kayak Kathleen ya. Kita begitu Tuhan kasih, kita baca firman Tuhan, kita dapat firman Tuhan yang cocok sama keinginan kita bisa jalani dengan senang hati. Tapi kalau Tuhan kasih perintah yang beda dengan keinginan kita, yang pertama tadi dia nggak ngerti kenapa Tuhan larang saya untuk pergi sama temen yang mau ditato misalnya kayak begitu gitu ya. Tapi teman-temanku yang terkasih, yang kedua dia tahu bahwa dia dapat perintah dari Tuhan, Tuhan bilang ini bagus kok untuk dilakukan begitu ya. Tapi yang terjadi adalah dia malah bilang it's even worse gitu ya. Teman-teman, waktu kita lihat klip tadi, kita seringkali kayak Kathleen. Kita lakukan yang Tuhan suruh kalau itu cocok sama kita. Tapi kalau itu bertentangan dengan suara orang banyak di sekitar kita, kita akan mulai berpikir, saya lebih baik ikutin orang lain. Kenapa? Karena Tuhan terima saya apa adanya kok. Tuhan tetap akan ampunin saya. Our life is not our own. Buktinya apakah kita sudah menyerahkan tahta hati kita untuk Tuhan yang memerintah lewat hidup kita, diri kita yang tahu masing-masing. Bisa aja kita tundukkan kepala, kita boleh merenungkan sejenak di dalam hidup kita. Setiap hari ketika kita baca firman Tuhan, kita perlu belajar untuk menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Dan mengizinkan Yesus itu masuk ke tiap kamar, tiap ruangan dalam hati yang mungkin tidak ingin kita bahwa Yesus masuk ke dalamnya. Kita ingin jadikan Yesus Tuhan, tapi hanya untuk area-area tertentu yang cocok dengan kita. Apapun bentuknya itu, teman-teman boleh renungkan secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah selesai berbicara. Tapi kami punya kerinduan ya Tuhan, bahwa kebenaran firman Tuhan itu boleh terus bergaung di dalam hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu, di tengah-tengah dunia yang mengajarkan bahwa hidup mereka adalah hidup mereka sendiri. Tapi kami belajar satu kebenaran firman Tuhan, kalau hidup kami telah ditebus oleh Tuhan,
Engkaulah pemilik hidup kami ya Tuhan Yesus. Oleh karena itu ya Tuhan, izinkanlah setiap anak-anak-Mu yang masih muda ini untuk punya kerendahan hati senantiasa dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Bahkan termasuk ketika kebenaran firman Tuhan itu sesuatu yang bertentangan dengan kedagingan, kenyamanan diri mereka. Hamba berdoa biarlah Engkau yang boleh memberikan pertolongan kepada setiap anak-anak-Mu, bukan hanya tahu tentang kebenaran firman Tuhan, tapi mereka boleh belajar menundukkan diri dibentuk oleh firman Tuhan. Mereka boleh mengawali hari mereka setiap hari dengan kebenaran firman Tuhan yang mereka baca. Sehingga Sang Pemilik hidup, yaitu Yesus, Sang Firman hidup, itu berkuasa untuk mengarahkan hidup setiap anak-anak-Mu sepanjang hari itu. Bukan hanya seminggu sekali anak-anak-Mu mengunjungi Tuhan di kamar tamu, di dalam hati mereka. Tapi dalam keseharian, setiap anak-anak-Mu ini boleh menyadari bahwa hidup mereka bukanlah milik mereka, tetapi milik Tuhan. Dan ini boleh mendatangkan rasa damai sejahtera yang melampaui segala akal di dalam hati dan pikiran mereka. Karena apapun yang terjadi dalam hidup mereka, Engkaulah yang pegang kendali ya Tuhan. Karena Engkaulah pemilik hidup mereka. Tidak ada satupun hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang berat, hal-hal yang sulit di tengah-tengah dunia yang dapat memisahkan mereka dari kasih Tuhan, dari kuasa Tuhan yang sanggup untuk mengubah bahkan hal-hal yang buruk sekalipun untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.